Kita lanjut. Bapak Ibu bisa lihat apa yang ada di hadapan Bapak Ibu. Ini promo tentang apa ya? Ya, nggak tahu bahasanya ya. Sehingga kalau disuguhin ini sama pegawai Bapak Ibu, kira-kira bisa ngerti nggak? Ini apaan sih? Di Oke ternyata jualan mobil, bukan potongan mobil, diskon. Kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak ngerti huruf-hurufnya, gitu. Sehingga kita nggak tahu ini sedang ngobrolin apa gitu. Mau dimasukkan ke Google Translate juga agak susah karena image gitu kan. Gimana capture-nya? Masa harus saya tulis ulang satu persatu? Yang pasti di sini ada BMW. Tapi ini apakah mobil BMW? Ternyata bukan. Gitu. Tapi kok ada BMW? Ya kan akhirnya sebab praduga, sebab prasangka. Kita nggak ngerti huruf-hurufnya, kita nggak ngerti bahasanya. Bagaimana kita bisa mengerti pesan yang disampaikan oleh informasi tersebut? Ini ya. Ada yang bisa ngebaca? Bisa ya? Ya. Ini tadi kita sampaikan tadi. Jadi orang-orang yang seperti orang gila, orang yang kerasukan setan karena orang gila, itu yang ngomongnya itu sesungguhnya jual beli itu seperti riba gitu. Jual beli seperti riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Berarti kan Allah itu langsung menjawab. Zaman dulu sebelum ayat ini turun, itu orang-orang Quraisy itu komplain. Alah, wong kelakuannya apa doa ya. Kira-kira ngomongnya kayak gitulah orang Quraisynya itu. Ngomong terhadap para sahabat Rasul yang menerapkan akad jual beli secara tertunda dan secara dipotong-potong. Jadi ada yang taksid itu dipotong-potong, ada yang takjil itu tempo. Jual beli secara tempo. Ya kok jual beli secara tempo, jual beli secara dipotong-potong, dicicil, kok bisa lebih mahal daripada jual beli secara langsung tunai? Kira podo ae ya, orang Quraisy ngomong kayak gitu. Lalu Allah mengatakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ayat ini turun setelah kondisi masyarakat Quraisy pada saat itu mengatakan bahwa nek ngono rak padha wae riba karo jual beli rak padha wae. Innamal bai'u mithlu riba. Iki sakjane dodolan wis padha wae karo yang kita lakukan. Kenapa kita dilarang dia kok boleh gitu. Maka adil kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak ngerti, iyo pusing maksudnya gitu kan nggak bisa dibaca. Iso moco ya bisa baca, tapi nggak ngerti maksudnya. Bagaimana kita bisa ngerti pesan yang disampaikan? Terus gimana dong business language itu? Kalau kata WB ya, bukan Warner Bros, Warren Buffett, accounting is the language of business. If you don't understand accounting, don't invest yourself. Jadi kita tuh punya duit, nggak bisa memahami akuntansi, ya. Udah deh, duit itu disedekain aja, kira-kira kayak gitu. Daripada kita invest di bisnis kita bermasalah, invest di bisnis orang bermasalah, ya udahlah, sedekain aja, dapat pahala, selesai urusan di dunia, dapat tabungan di akhirat. Jangan coba-coba invest kalau kita nggak ngerti akuntansi. Itu maksudnya nanti kita bahas ya di mindset invest orang Barat yang saya coba tarik ke mindset invest sesuai syariahnya bagaimana. Jika kamu nggak bisa melihat papan angka, maka kamu nggak akan mengetahui angkanya, hasilnya, skornya. Jika kamu nggak mengerti skornya, maka kamu nggak akan ngerti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini kata Warren Buffett. Kalau kata Kate Cunningham, salah satu tokoh coach yang cukup ini ya, bisnis coach yang cukup terkenal,
Dia juga pakar di bidang finansial yang menyebabkan finansial literasi bisa ada di Indonesia itu ya beliau. What you can see can kill you. Apa yang nggak bisa kamu lihat dapat membunuhmu. Ya wajar. Kalau kita kena panu kan happy aja. Pak Zulkifli panungan happy aja misalnya. Tapi kalau misalnya Pak Jarod kena COVID gitu kan, ya kelihatan kita ragu-ragu jadinya. Hari ini kita harus pakai masker, harus pakai face shield walaupun mata saja diburam. Karena ada uap panas yang keluar dari mulut saya, tiba-tiba membuat pandangan saya jadi luabur. Tapi enggak masalah lah. Permintaan panitia. Ya. Kita hadapi ini. Karena apa? Kita nggak tahu yang sedang terjadi ini nggak bisa kelihatan oleh mata kita. Dan ternyata mertua adik saya meninggal, terus kemudian mertua dua-duanya. Yang pertama mertua ibu, yang kedua mertua bapak. Selisih cuma 14 hari. Tetangga depan saya meninggal, suami istri, sekitar depan agak ke samping sedikit. Gara-gara anaknya positif, orang tuanya jenguk, orang tuanya udah komorbid, meninggal. 2 hari kemudian suaminya meninggal. Terus ada lagi teman yang sudah berjuang menyembuhkan dari diabetes, sudah lumayan dari 200-an lebih, hampir 300, sudah bisa di angka di bawah 200. Sudah mulai sehat orangnya, secara tubuh juga sudah mulai kelihatan segar gitu. Begitu kena kemarin, langsung selesai. Dan itu terjadi di depan mata saya. Artinya ini bukan bohongan gitu. Tapi kan bukan berarti kita juga langsung nggak kemana-mana, kita tetap beraktivitas. Kita akhirnya melakukan kegiatan offline karena berharap ada interaksi yang lebih maksimal. Sudah asar ya Pak ya? Baik, saya kembali lagi ke sini. Namun sebelum ini saya dikonfirmasi sama Pak Imam ya. Beliau ini pernah ikut di Fit Class yang ke-8 tahun 2000 berapa? 2017 ya. Dan alhamdulillah sudah mulai bisa menerapkan di perusahaannya. Maka saya hanya ingin reminder atau mengingatkan kembali bahwa Fit Class ini bukan merancang para pesertanya menjadi seorang eksekutor. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Imam dan seperti yang berkali-kali saya sampaikan, tujuan Fit Class ini agar supaya Bapak Ibu ketika pulang ke perusahaan itu nyuruhnya ke para tim finance itu enak. Anda harus melakukan ini, Anda ini kan gitu. Yang tadinya kita sama orang finance itu udah pasrah bongkoan, terus pokoknya bikinlah laporan sesukamu. Toh kalau dibikin laporan kompleks juga saya nggak paham gitu kan. Jadi ya yang penting ada duit nggak? Pertanyaannya cuman ada duit, ada tagihan utang, cuman kayak gitu terus. Monoton, kasihan si tim finance-nya kan jadi jemu gitu. Merasa bosan akhirnya Bapak nggak asik gitu. Saya keluar aja dari perusahaan. Jadi tujuannya adalah dalam rangka Bapak Ibu bisa memerintahkan ke tim finance-nya supaya melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Apa yang Bapak Ibu ingin terapkan di perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu fungsi kontrol. Tim finance itu sudah saya sampaikan berkali-kali, manusia yang berpotensi mengalami degradasi moral. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan kekuasaan mengelola harta, power itu akan menyebabkan dia jatuh dan rusak. Bapak Ibu tanggung jawab loh, itu anaknya orang. Datang baik-baik, gara-gara dikasih kebebasan, akhirnya dia jadi jahat. Tanggung jawab gitu. Kita sudah menciptakan dia jadi monster. Kenapa kok dia jadi monster? Karena dia memiliki power. Dia memegang uang, memegang kendali atas keuangan, pencatatan. Dia bisa melakukan kong kali kong sama saya. Ya udahlah, tim finance sendiri, tim ini sendiri. Apa susahnya negosiasi? Itu kan pegang duit, gue pegang catatannya. Kita mainin yuk. Karena tidak ada kontrol yang maksimal dari leadernya, yang tadinya dia orang baik, akhirnya dia jadi orang jahat. Dia masuk orang jujur, dia jadi orang jahat. Kenapa? Ini terbukti di pemerintahan juga sama.
tadinya baik jadi jahat gitu. Kenapa? Karena power itu pasti menyebabkan. Ya kalau kita misalnya gini, saya cuman nyatet transaksi senilai 10 juta sebulan gitu. Terus kita mau ngakalin gimana cuma segitu. Tapi kalau saya transaksi 100 miliar dalam sebulan, kira-kira ada peluang nggak mata kita itu gatel gitu kan? Dan peluang itu kalau dibiarin tidak dikendalikan, emang setannya cuma setan kelas teri yang akan mengganggu. Itu setannya makin. Jadi begitu omset kita masih 10 juta per bulan, itu setannya masih TK. Yang ngegangguin orang finance kita itu loh, masih TK. Tapi begitu sudah 1 juta per detik, bisa kayak gitu ya. Itu yang datang itu setan kelas SD gitu ya. Wah, ngerayunya udah luar biasa sehingga akhirnya timbul berbagai potensi gitu. Nah, disinilah pentingnya seorang leader, seorang owner, seorang CEO memahami tentang apa yang harus saya perintahkan ke tim saya. Dia harus bikin laporan apa, dia harus bikin fungsi report seperti apa, yang itu terkait dengan kebutuhan saya dalam perusahaan. Supaya jangan sampai ada yang nggak bisa kelihatan sama kita. Kalau sudah bisa keluar seperti Pak Imam gitu ya, udah bisa menerapkan, bisa mengcombine, membuat customize report yang dibutuhkan. Ya tinggal ini apalagi udah tinggal kayak gitu. Karena udah ngerti reportnya udah pasti ada persennya, itu udah pasti lulusan FinPlus. Karena FinPlus ini tipikalnya adalah comparing the real value, proporsi segala macam itu diperhatikan sungguh. Sehingga kalau misalnya laporan keuangannya masih nggak ada persen-persennya, itu pasti nggak lulus dari FinPlus. Atau lulus FinPlus tapi malas gitu. Kalau sudah lulusan FinPlus, pasti neracanya ada persennya. Laporan-laporan ruginya ada persennya. Semua ada persennya karena comparing antara data demi data yang bisa kita hadirkan. Kita melihat ada pertumbuhan penjualan, melihat ada pertumbuhan beban, itu kalau nggak dibikin persennya, kita akan susah untuk membandingkan lebih bagus mana bulan ini sama bulan sebelumnya. Tapi begitu ada persennya, kita langsung lebih mudah untuk mengenal. Nah, ini contoh seperti itu ya. Jadi apa yang tidak Anda lihat maka dapat membunuh. Ini penting untuk dijadikan sebagai mindset terpenting. Berarti mindsetnya adalah begini, saya harus tahu apapun yang terjadi di perusahaan, khususnya sesuatu yang sifatnya makro. Kalau mikro-mikro ya udahlah, kasihin sama, ada delegasi. Delegasi wewenang itu bukan cuma nyuruh dia kerja, tapi memberi ruang agar dia bisa bekerja lebih maksimal. Berarti apa? Bukan memindahkan kewajiban kita untuk melaksanakan sesuatu, tapi juga memindahkan keleluasaan kita untuk bisa mengendalikan sesuatu. Jadi misalnya saya mendelegasikan tugas A gitu. Kalau saya nggak memberikan wewenang, pasti dia akan kagok sekali dalam menjalankan tugasnya. Maka kita beri keleluasaan. Diberi tugas sekaligus diberi kewenangan, kan begitu. Sehingga yang penting bagaimana, misalnya kasusnya Pak Afli tadi, yang penting proporsi angka ini sekian persen, mekanismenya silahkan sekarepmu kayak gitu. Tim di perusahaan software kami, pokoknya nilai main cost-nya itu maksimal adalah 20%. Terus bu, ya apa caranya? Tapi jangan sampai nanti para pegawainya kere, sebulan cuma dapat 2 juta kayak gitu. Loh ini kenapa kok dapat 2 juta? Kenapa kok kamu nggak aktif teleponnya? Pak, pakai data habis. Loh kenapa kok pakai data habis? Cuma dapat 2 juta Pak gitu. Ya, janganlah gitu ya. Artinya secara ini tadi, kembali ke sini tadi. Mana tadi ya? Nah ini, secara investor suka, secara pegawai suka, secara customer suka, secara masyarakat juga suka, secara pemerintah juga senang. Ini ideal, perusahaan ideal. Maka Bapak Ibu, gimana caranya mewujudkan agar diterima di minimal 5 hal ini? Berarti kan kebijakannya harus didetailkan. Karena apa?
Ketika Bapak Ibu memaksimalkan investor, kepentingan investor, bisa jadi kepentingan tim, kepentingan customer akan terganggu. Ketika memaksimalkan kepentingan customer, timnya bisa protes. Pak, kami harus melakukan semua yang terbaik, Pak, tapi kami hanya mendapatkan 2 juta per bulan. Kira-kira kalau kami melakukan ini karena keikhlasan, masalahnya Bapak saya nggak ikhlas, kayak gitu. Terus gimana Pak? Tiap hari saya mau berangkat dimarahin terus sama Bapak saya. Sebulan saya masih bisa bertahan. Masuk bulan kedua, saya harus lebih mengutamakan Bapak saya, maka saya akan resign. Kenapa? Karena timnya tidak dihargai, penerimaan timnya nggak dihargai oleh perusahaan. Jadi 5 hal ini menjadi sesuatu yang vital dan penting, maka bisnis akan menjadi seperti off-road. Gak mungkin bisnis jalan di jalan tol aja, gak mungkin. Kalau bisnis di jalan tol, ya semua jadi pebisnis gitu. Orang gak ada jadi pegawai. Kenapa kamu kok jadi pebisnis? Oh, enak jadi bisnis Pak gitu. Tapi kenyataannya kan banyak jadi pegawai karena pebisnis harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Bisnis seperti off-road, kita membutuhkan alat bantu untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih maksimal. Kenapa? Karena setiap bisnis yang harus diambil keputusannya itu adalah merupakan keputusan finansial. Setiap keputusan bisnis pasti keputusan finansial. Contoh, nambah AC, udah pasti AC dibeli pakai duit, ya kan? Saya beli AC yang murah, tapi rusakan, tiap bulan datengin teknisi, atau beli yang mahal, tapi awet, itu udah keputusan finansial. Saya sewa atau saya beli, itu keputusan finansial. Saya bayar secara bulanan atau saya bayar secara mingguan, itu juga keputusan finansial. Saya rekrut sebagai pegawai tetap atau saya jadikan dia sebagai pegawai kontrak, itu juga keputusan finansial. Saya ambil, kayak tadi kasusnya Pak Imam, saya ambil barang, ini barang gede-gede gitu kan, gede-gede. Kalau beli harus cash, tapi duit saya ada, tapi tempat nggak ada. Padahal cash itu, biaya itu, ya HPP itu bukan cuman urusan di barangnya. Kalau saya beli 1 truk, nilai berapa Pak Imam per bijinya? Sekitar 700, nilai kosnya. Oh, nilai kosnya? Nilai kos delivery kalau pakai truk per itemnya. 5 kali 3. Cuma 1,5 juta kan? Nah, kalau pakai pickup Kalau pakai pickup jatuhnya sekitar 5 juta. Nah, berarti per itemnya kena berapa? Kalau apa namanya, kalau pakai truk nanti cuma 30.000. Kalau pakai pickup Per itemnya sekitar 50 sampai 100.000. ya 50 sampai 100.000, kalau pakai truk 30.000. Berarti ada efisiensi di pengiriman. Apakah lantas kita harus membeli 1 truk? Nanti dulu. Ada duitnya enggak? Harus beli 1 truk, tapi harus tunai. Duitnya enggak ada, akhirnya ngutang. Ngutang menimbulkan ketidakstabilan perusahaan. Jadi bahaya. Yang kedua, ketika barang itu dikirim, pembelinya cepet enggak? Pasti kebeli enggak? Jangan-jangan itu kursi nanti basi misalnya ya. Kursinya basi Pak, karena sudah expired gitu. Bannya sudah enggak sesuai dengan standar. Yang ketiga, barangnya ditaruh di mana? Itu barang bisa dimasukin ke kantong Doraemon atau harus butuh tempat. Kalau butuh tempat, maka dia akan ngekos. Ingat tadi, 1 cm kubik per hari itu ada biayanya seiring dengan biaya tempat yang kita harus alokasikan. Lalu kemudian maintenance-nya, carrying cost-nya. Carrying cost, harus ada yang ngejagain, harus ada yang ngelap, harus ada yang bersihin, harus ada yang nyemprot, harus ada macam-macam, itu juga biaya. Ordering cost-nya biaya, termasuk ongkos kirim segala macam. Carrying cost selama barang itu ada di perusahaan itu juga biaya. Makanya saya kalau ditanya, membedakan HPP itu menjadi berapa macam? Saya bagi menjadi 4.
Yang pertama adalah biaya dari barangnya itu sendiri. Nilai dari kursinya itu sendiri, itu HPP. Yang kedua, biaya untuk mendatangkan barang itu dari luar sampai ke perusahaan kita, itu HPP. Ya. Pesennya harus bayar tukang pesan misalnya. Kirimnya harus pakai ongkos kirim. Itu semuanya adalah harus dihitung sebagai HPP. Ketika barang itu sudah ada di perusahaan kita, maka barang itu memakan biaya, carrying cost. Ya. Maka biayanya yang harus ditanggung ini juga harus diperhatikan nilainya. Listrik di gudang itu HPP. Air gudang HPP. Gitu ya. Lalu kemudian ketika menjual juga ada biaya, itu juga HPP. Jadi HPP itu barangnya itu sendiri, biaya mendatangkan, biaya merawat, mengelola, memproses, memproduksi, sampai biaya menjual, itu semuanya HPP. Barangnya sendiri, mendatangkan, memproses, mengolah, merawat, menjaga, melepas, ini juga HPP. Gitu ya. Loh, listrik HPP, iya HPP. Air HPP, HPP. Loh, yang expenses apa? Ya kita bahas besok. Enggak besok sih, ntar di sini ya. If you make better decision, maka you will make more money. Oh, kalau segitu hitung-hitungannya memang lebih irit di pengiriman. Tapi tempatnya jadi boros. Tempat ini mana lakunya per bulan cuma laku 10 lagi. Berarti kalau saya order 1 truk, bisa-bisa baru habis terjual selama 8 bulan. Saya kayak gitu. Ini akan lebih menarik kalau saya isi dengan barang X yang jumlahnya lebih kecil, ukurannya lebih kecil, penjualnya lebih cepat sehingga tidak terlalu memakan tempat. Kecuali kalau gudang saya selebar lapangan yang setiap hari kosong terus, maka nggak ada masalah kita beli barang ukuran besar yang akhirnya tidak terjual-jual. Ngetem di gudang berlama-lama tinggal kita hitung aja. Karena gudang yang kosong lebih baik diisi daripada makhluk halus yang mengisi, kan gitu. Nah, tapi kalau gudang kita udah penuh, kita harus memaksa demi 30.000, kita mengorbankan duit, mengorbankan tempat, mengorbankan biaya perawatan. Yang itu kalau diganti dengan barang lain, selisih 30.000 sampai 50.000 itu keganti kalau barangnya saya ganti ini. Maka kita bikin simulasi. Oh, ini dengan cara begini saya rugi, tapi rugi ini ketutup sama kalau saya ganti ini. Itu semua ngomongin tentang lebih banyak duit yang kita terima. Kecuali kalau Bapak Ibu duitnya berlebih gitu ya, tempatnya berlebih, kalau kosong pun, kalau nggak terjual setahun pun nggak ada masalah. Ya itu lain lagi. Tapi kita bicara dengan resource yang terbatas, mana yang bisa kita maksimalkan untuk supaya bisa mendapatkan hasil secara paling maksimal. Maka kita bicara tentang bagaimana cara membuat ukuran dari aktivitas bisnis kita. Ayo bikin ukuran, nanti pulang di rumah mulai apa ya yang bisa saya ukur gitu. Apa yang bisa saya ukur, apa yang bisa saya ukur, apa yang bisa saya ukur. Lalu kemudian memproses data menjadi laporan. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Habis dari data diterima, bukan dikumpulin terus disimpan. Diterima diolah. Data bisa dikirim dari Excel, dikirim dari software, dikirim dari Google Drive, Google Sheet. Google Sheet bisa ditarik sama Excel, Excel bisa dikombin sama Google Sheet, campur jadi satu. Ujung-ujungnya jadi Power BI, wis gampang lah. Kalau itu masalah teknis teknologi informasi gampang. Yang penting data itu diproses sedemikian rupa, akhirnya menjadi sesuatu yang maksimal, dan yang maksimal itu bisa kita hadirkan sebagai sebuah informasi siap saji yang kalau dimakan kita bisa lebih efektif di dalam mengambil keputusan. Dan yang terpenting lagi adalah yang nomor 3. Udah bikin ukuran, bikin data, lalu dikomparasi dengan ukuran-ukuran tadi. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan hasil data yang sudah diolah sedemikian rupa itu menjadi sesuatu bahasan obrolan dalam
briefing, rapat, brainstorming dan lain sebagainya. Jadi rapat-rapat kita itu bukan ngomongin sesuatu yang ngabiar gak karu-karuan, tapi kita ngomongin data. Tim ketika mempresentasikan udah bukan ngomongin sesuatu yang abstrak, tapi langsung presentasinya itu selalu tabel, selalu grafik, selalu angka. Jadi meeting cuma 5 menit, tapi yang ditampilkan sudah berbentuk surat-surat kayak gitu. Contoh sederhana yang saya share ke grup WhatsApp ya. Udah, siapa yang paling bagus 5 terbaik, langsung jadi data. Apalagi kalau di Google Form udah ketahuan kan, soal yang paling banyak salahnya siapa, soal yang mana. Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang paling jelek nilainya ada sudah, gitu ya. Dapat nilai 22 gitu kan. Kan ada kan ya Bapak Ibu ya? Disebutin nggak? Nah jadi mengkomunikasikan hasil ya untuk mengambil keputusan. Ini loh ya Pak, yang paling penting itu Pak. Supaya kita kalau ngambil keputusan itu bukan asal insting, asal asumsi, hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilandasi sama data. Karena ini menjadi satu kesatuan mekanisme. Inilah pentingnya dan fungsinya, posisinya dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Jadi dia tidak berdiri sendiri, orang akuntansi kantornya di pojokan, ada tembok gitu ya. Nggak bisa diakses informasinya sama sekali, terus dia buat apa ada di situ. Kalau bisa, transaksi yang terjadi itu orang marketing tiap hari dapat report, progress. Orang produksi dapat progress report. Orang operation dapat progress report. Dari mana? Dari sistem akuntansinya itu sendiri. Performnya bagaimana, bahan baku yang sudah digunakan seperti apa, lalu efisiensi yang dihadirkan seperti apa, itu di report. Dan kalau perlu, softwarenya itu sudah bisa dilihat, pakai mobile app misalnya. Oh, progres saya ternyata sekian, ini ya sekian. Dan ini salah satunya bersumber dari akuntansi. Kenapa? Karena setiap divisi pasti akan melibatkan penggunaan aset, pasti akan melibatkan biaya, pasti akan berpotensi menghadirkan hutang. Dan ini semua yang mencatat siapa? Orang finance. Sehingga kalau misalnya informasi di finance itu hanya berhenti di mejanya direktur, alangkah ruginya gitu. Harusnya informasi itu masuk ke marketing, masuk ke finance, masuk ke produksi, masuk ke human resource nih Pak. Bulan kemarin Pak, biaya pegawai sekian, sementara omset sekian, ini sekian, bulan ini sekian, tren dalam 1 tahun sekian. Nih lihat Pak, nah, kayak gitu. Sehingga orang HRD juga mikir-mikir, aku mau merekrut orang baru enggak? Dikit-dikit kami butuh tambah orang Pak, dikit-dikit kami butuh tambah orang. Ya tambah orang nek bayar dhewe ra apa-apa. Ini dibayar gak duit perusahaan iki Pak, ojo asal njaluk wong gitu kan. Gitu ya. Jadi proses inilah yang nantinya akhirnya menjadi sesuatu behavior yang terjadi. Semua divisi selalu bicara by data. Ini adalah fungsi finansial yang ada di perusahaan kita, ya. Yang sisi kiri ini sisi fungsional operationnya, manajemennya. Yang sisi kanan adalah fungsi finansialnya atau accountingnya. Perhatikan di situ ada 5 fungsi terpenting. Yang pertama adalah fungsi budgeting. Ya. Budgeting ini adalah fungsi alur, bikin alur ya. Angkanya sekian, harus sekian, sampai bikin alur lah. Gitu. Dari situ kemudian ada fungsi kontrol, atur, diatur. Diatur bagaimana caranya supaya ininya menjadi maksimal. Per hari ada tren ya, komparasi antara waktu yang berjalan dengan hasil yang didapat. Itu ada tabelnya. Pencapaian omset 1 bulan kita pengen dapat 1 triliun misalnya. Terus kemudian setiap hari kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada reportingnya. Terus tanggal 29 ditanya, kok baru dapat segini? Ya telat Pak. Harusnya kan dari hari pertama sudah dikontrol. 1 hari, berarti 1/30. Berapa persen itu? Nanti 10 hari, udah 30% progres waktu. Berapa progres penjualan? Nah, jadi antara waktu sama capaian itu
dibandingkan, gitu kan. Kalau pakai software kan gampang, pakai Excel aja gampang. Begitu dibandingkan begini, kita bisa evaluasi. Hari kelima aja sudah bisa hati deg-degan. Di sini sudah 15%, progres kok baru sampai 10%. Hari kelima itu sudah sadar, oh iya gitu. Saya tuh ada kerjaan, perusahaannya itu sudah lumayan lengkap lah mekanismenya. Tapi dia cuma nggak punya satu, yang bisa membuat ownernya itu on the track dengan progres. Jadi mereka membayar kami itu cuma buat nagih. Pak, ini yang mana? Oh iya. Jadi kerjaan kita itu kalau kita nggak nagih kita nggak dibayar gitu ya. Pak, yang ini belum dijalankan, ini belum dijalankan. Jadi fungsi kita itu nggak ngapa-ngapain. Hampir nggak ada diskusi, hampir nggak ada ngapa-ngapain. Fungsi kita itu cuma Pak ini belum, Pak ini belum, Pak ini belum. Karena dia di perusahaannya sudah mencoba menghadirkan itu ternyata nggak mampu. Jadi kami itu ada yang dibayar cuma kerjanya nagih, tetap enaknya gitu. Tapi ya dengan report juga, jadi bukan nagih. Lalu berikutnya lagi, aktivitas ini kan kemudian menjadi aksi, ya. Ada kegiatan, ada transaksi, ada macam-macam, dan kemudian ini harus dibukukan, disadur, gitu. Istilahnya disadur. Setelah dibukukan menjadi report. Dari sini muncul diukur. Dari sini kemudian dievaluasi. Cocok nggak hasilnya? Oh cocok, alhamdulillah sudah akur. Gitu. Nah, dari sisi manajemennya sendiri, dari rencana dieksekusi jadi aksi, dikontrol sama budgeting, prosesnya hari ke hari, waktu ke waktu. Lalu kemudian aksi ini kemudian dievaluasi. Gimana, udah bagus apa enggak? Evaluasi ini enggak cuman menguji, memastikan aksi ini sudah sempurna apa tidak, sudah maksimal apa tidak, dibandingkan dengan capaian angkanya. Ini dibandingkan sama ini ketemu dievaluasi. Sudah maksimal belum eksekusinya? Sudah sesuai belum yang dilakukan? Sudah tercapai belum yang diinginkan? Nah, dari sini kemudian ketemu keputusan. Oke, kalau kayak gini, ini sudah tanggal 10, ternyata masih baru 10% progres, sementara sudah 30% progres waktu yang sudah berjalan, maka mulai besok semua tim tidak ada lembur tapi harus kerja 24 jam. Saya kayak gitu. Aduh, gimana Pak? Iya, iya caranya ya gitu. Ternyata tim kita itu bisa kayak gitu loh Pak. Di tim kami itu ada yang kalau nggak digituin nggak kerja. Ada yang kayak gitu. Sehingga setiap hari digituin terus, hasilnya ciamik. Saya sampai bingung. Ini Anda ini kerja kok kayak senang dipaksa gitu. Kalau terpaksa maka dia bilang gini, saya kalau nggak dipaksa itu pengen nge-game terus Pak gitu. Begitu dipaksa saya jadi lupa nge-game, jadi kerja. Jadi kalau misalnya nggak dipaksa, dia itu di kantor nge-game. Begitu dipaksa jadi kerja. Ada yang kayak gitu. Maka disinilah kemudian proses ini dilakukan. Kalau ternyata harus melakukan perubahan besar-besaran, bisa merubah rencana. Kalau hanya kecil-kecilan ya berarti memperbaiki action. Oh ini kurang ini, oh ini tambahin ini, oh ini sedikit dipercepat ya. Nah, gitu. Tapi kalau wah ini nggak bisa, harus merubah orang baru, harus menambah divisi baru, harus menambah mesin baru, harus mengurangi kendaraan baru, harus merubah rencana proyeksi pendapatan dan lain sebagainya, maka dia akan berdampak dengan budget. Budgetnya juga ikut berubah, ikut menyesuaikan. Karena di sini tadi di strategi eksekusi kita bicara tentang kebutuhan resource, berarti butuh metode ya. Metode ini bisa dihasilkan ada briefing, ada makan minum, rapat dan lain sebagainya. Pak, kita harus lebih banyak rapat Pak. Oke, setiap rapat berdampak pada apa? Berdampak pada adanya kopi baru gitu ya, teh baru, snack baru. Ini kan semua nggak dibeli dengan cara abrakadabra. Pasti ada yang jual gitu. Ya jual masa dibayar pakai doa? Pasti pakai duit. Nah duitnya berarti kan berdampak pada budgetingnya. Yang tadi, wah ini rapat kita kurang efektif nih, harus tiap hari kita rapat gitu. Alokasi kos untuk bahan bakunya, untuk konsumsinya jadi naik. Naik, hitung-hitungannya akan dikontrol dengan budgeting ini. Inilah yang berlaku secara terus-menerus di bisnis kita, yang kemudian kita hadirkan menjadi sesuatu. Makanya
kita kembali ke sini bahwa semua itu yang sudah kita lakukan itu bukan sedang bicara nomor 1 dan nomor 2 aja. Kalau hanya sekedar bicara nomor 1 dan nomor 2, maka lebih baik nggak usah Finklas-Finklasan. Finklas Kak PTN kayak gitu. Fungsi terpenting dari Bapak Ibu ikut Finklas itu adalah yang nomor 3. Tapi nomor 3 ini nggak akan bisa terwujud secara maksimal kalau nomor 1, nomor 2-nya nggak dilalui, nggak dijalani, nggak dimiliki. Kebiasaan untuk mendefinisikan ukuran harus punya. Oh, diukuri kabeh, semua diukuri. Karena katanya kalau nggak bisa diukur, nggak bisa diatur. Jadi, diukuri. Sampai ke persediaan bahan baku itu bahkan cara ngukurnya aja diatur. Ada yang cara ngukurnya harus dihitung satu-satu, ada yang cukup ditimbang. Kain misalnya, bagaimana Bapak Ibu mau ngukur kain dengan ditarik dulu, kemudian dihitung berapa meter? Kelamaan. Caranya gimana? Timbang, dibikin rata-rata. Plastik pembungkus apa segala macam. Karena kita bicara tentang ini tadi, Pak. Kita bicara tentang ini tadi. Mana ya? Nah, kita bicara tentang ini. Seberapa detail kita harus hadirkan yang menyebabkan munculnya cost yang bisa kita toleransi. Kalau ternyata detail itu tidak terlalu signifikan, kita menghadirkan cost untuk menghadirkan detail itu, effortnya nilainya lebih mahal daripada kerugian yang timbul karena tidak detail, ya lebih baik nggak usah detail. Daripada detail tapi boros, kan lebih baik nggak detail tapi irit, kan gitu kan. Nah ini juga keputusan. Wah Pak, ini harus dihitung satu-satu Pak. Yang hitung satu-satu itu satu pegawai bisa menghitung berapa lama. Lah daripada waktu dihabiskan untuk itu kan lebih baik untuk yang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini enggak, ini nanti kita nggak tahu jumlah detailnya. Berapa rupiah selisihnya? Kalau selisihnya besar banget, lakukan. Kalau selisihnya hanya 1-2 bungkus yang hilang gitu kan, nilai satu bungkusnya mungkin cuman 100 rupiah, ya mending selisih itu daripada harus meng-hire orang, waktunya habis untuk ngitungin satu-satu seperti itu. Nah ini masalah pertimbangan keputusan kita mau mengambil seperti apa. Seperti itu ya.